oras madihita saluhuna kainang punguan ina nadong di Hagaipe Kramat Jati. Punguan ina Hanna, punguan ina dohot ina Elfiko, dohot mata Yesudi akka paropuan nadong di tonga-tonga ni Huriata HKBP. Masuk mahita tupe hadita di bagasan Tikyon, martangiang mahita di bagasan Rohat tabi. Amen. Maredde hita sian buku edde nomor 215 ayat sada dohot ayat tolu ulido tiki nahohom. Asini rohama di hamu dohot dame sia debata amata dohot sia anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hamu nakainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus tetangihon mah hatani debata nagabe turpuk patanakon hatani debata di parsaorata dienet sian Jesaya ono pluonom ayat sia 1 ayat 14 hujahama di bagasan bahasa Indonesia di dok songonon. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai
dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian firman Tuhan. Hari-hari yang diberikan Allah bagi kita untuk hidup adalah sekaligus waktu yang diberikan dengan berbagai gambaran penyertaannya. Jadi hari-hari kita itu melambangkan penyertaan Tuhan. Tetapi dalam hari-hari kita itu, permasalahan dan tantangan akan senantiasa datang silih berganti. Sukacita dan kebalikannya akan senantiasa menjadi hiasan yang memberikan kita waktu untuk melihat bagaimana kehendak Allah. Tentunya dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan memperhatikan kita atau menyertai kita dalam setiap gerak kehidupan kita. Dan ini akan menjadi pelajaran yang membawa kita ke dalam pengertian akan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Perubahan-perubahan yang kita rasakan dan alami dalam kehidupan ini bukan ada dalam khayalan, tetapi itu adalah bahagian dari kehidupan kita. Tentunya dengan menghadapi masalah kita dituntut untuk memperlihatkan iman kita dalam kenyataan itu juga. Hal ini perlu agar hidup yang kita jalani memiliki makna sebuah kesaksian bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita dan dinyatakan di dalam dunia. Untuk itu, iman juga harus kita perlihatkan dan kita nyatakan sebagai buah yang kelihatan, dan iman yang kelihatan itu akan menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara, pemahaman ini sangat penting sebab masa sekarang banyak manusia ketika dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan akhirnya goyah dan mau dipermainkan oleh permasalahan tersebut. Manusia sering larut dengan masalah yang dihadapinya sehingga dia kehilangan sukacitanya, dia kehilangan kegembiraannya, bahkan menghadapi masalahnya dengan langkah-langkah yang instan yang seolah-olah manusia telah terlebih dahulu menyerah dalam dirinya. Manusia yang terlebih dahulu menyerah tentunya akan mudah untuk dikalahkan oleh masalahnya. Dan manusia lebih mudah jatuh ke dalam genggaman si jahat yang memperdayakan imannya. Maka dengan demikian kita perlu bijaksana dalam menghadapi proses kehidupan ini. Tanyakan kembali bagaimana kehendak Allah dalam setiap fenomena yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi kalau ada sesuatu yang bertolak belakang dengan pikiran kita, tanyakan dalam doamu, apa kehendak-Mu Tuhan? Tuhan pasti akan menunjukkan. Di ayat 10 dan di ayat 11 diberitahukan kepada kita, kita yang hidup di dalam dunia ini diminta Allah untuk bersukacita, bersorak-sorak bersama-sama dalam menikmati berkat kasih Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Sama dengan bangsa Israel yang bersukacita dan meneriakkan kemenangan mereka atas pembuangan yang telah mereka lalui. Bangsa itu menang dan mampu keluar dari tanah pembuangan hanya oleh karena kasih Tuhan.
Tuhanlah yang menjadi pahlawan mereka. Tuhan menjadi penyelamat mereka. Dan karena Tuhanlah mereka bersorak-sorak. Penderitaan yang mereka lalui sebelumnya adalah hukuman Tuhan atas pelanggaran dan dosa mereka. Penghukuman itu juga adalah pembuktian bahwa Tuhan Allah lebih berkuasa atas bangsa itu, sekaligus mengasihi bangsa itu juga. Sebab dengan adanya hukuman bagi umat Israel, Allah menginginkan adanya perubahan dan pertobatan dari umatnya. Masa pembuangan itu dijalani bangsa Israel dan akhirnya mereka memohon ampun kepada Tuhan Allah atas dosa-dosa mereka. 70 tahun berlalu, akhirnya Tuhan membebaskan mereka dari tanah pembuangan Babel itu. Masa ketika Allah memberikan kebebasan itu tentunya menjadi sukacita yang besar bagi umat Israel. Bukan hanya kegembiraan bagi sebagian orang, namun penyelamatan Tuhan ialah bagi seluruh umatnya. Oleh karena itu Nabi Yesaya mengatakan, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Tentunya pernyataan itu menunjukkan entitas manusia yang percaya kepada Allah. Seseorang adalah bahagian dari yang lainnya dalam lingkaran kasih Allah. Menikmati kasih Allah juga diharapkan bersama-sama. Sebab bagaimana mungkin kita bersuka cita ketika seseorang sedang berduka? Dari ayat 12 dan 13 kita belajar, kasih Allah tidak pernah berhenti. Tuhan mengalirkan keselamatan seperti sungai, kekayaan seperti batang air yang membanjir, dan Allah akan senantiasa mengasihi kita seperti kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu. Apa yang kita alami pada saat ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sebab bagaimanapun kemampuan manusia untuk berpikir, manusia tidak akan mampu mengukur seluruh berkat yang diterimanya. Sebab berkat Allah tak berkesudahan. Berkat Allah tidak akan terhingga. Dan satu hal yang penting, bahwa berkat Allah diberikan atas kehendak Allah sendiri. Kasih Allah itu bukan hanya sebagai Tuhan yang memberikan hukuman bagi manusia, namun kasih Allah itu juga begitu lemah lembut, seperti kasih seorang ibu bagi anak-anaknya, dan juga kasih seorang ibu bagi keluarganya. Kasih Allah yang lemah lembut itu memangku dan memberikan kita kehidupan. Ibu yang dimaksud ialah Allah sendiri melalui berkat dan kasih-Nya yang tidak terbatas bagi kita, anak-anaknya. Dan di ayat 14, sukacita dari Tuhan Allah memberi kehidupan yang nyata. Manusia yang mengalami masalah tentunya membutuhkan penghiburan. Manusia juga membutuhkan ketenangan dalam hatinya sebagai modal menghadapi masalahnya. Namun penghiburan untuk menenangkan hati itu sering dicari manusia jauh dari pangkuan kasih Allah. Manusia mencarinya dengan bermain, dengan menaruhkan sesuatu, dan bahkan mensugesti dirinya sendiri dengan mungkin minuman atau yang lain. Tentunya penghiburan seperti itu tidaklah membawa kebahagiaan dan sukacita. Tetapi sebaliknya masalah baru akan dilahirkan. Penghiburan sejati hanya ada dalam Allah. Sebab hanya Dia yang berkuasa atas segala masalah dan juga penderitaan yang dihadapi manusia, juga pandemik yang sedang kita alami saat ini. Kasih Tuhan tentunya memberikan ketenangan, memberikan sukacita bagi kita umatnya, bagi seluruh ciptaannya, dengan satu ketentuan, yakni percaya dalam pangkuan kasih Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita akan beroleh sukacita dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Mauliate di pasaha rohana mina pungon tuado pamuna badia yali Tuhan.
di loas asini roham hami marsaur di bagason hatam. Alani pasu-pasu ma saluhut aka ina paro puan nadong di tonga-tonga ni huriam. Aka ina gabe ina sori pada nauli nadenggan napatas marroha nasida saluhutna. Aka na tua-tua gabe sibuan poda aka nauli aka nadenggan nasida saluhutna. Homa ali Tuhan na patauhon nasida marsada-sada di tonga-tonga ni bagas nabi. Dongani ramoti pargugui nasida. Dia kada marukil di pargugui ho. Di luas ho haruar nasida sia parukil. Dia kana orang sehat di pamalum ho nasida sia naka parsahidon. Ala asi dohot holong ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangiang kami tu. Amin. Marede mahita sian bukuende nomor 427 ayat 1 dohot ayat 2 tung halak namar gogo si partangyangi. Mahita mangido ditangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomone roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sederion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiut pangucunan palua mahami sian pangago, ay holo na puna harajaon. Dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata amata dohot parsaoran nito di porbadia ma mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horas madihita saluhutna kainang salam sehat.